Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Medan dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Widya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program kampanye dialogis Pemilu 2024. Selamat malam juga Anda yang menyaksikan kampanye dialogis malam hari ini melalui kanal YouTube RRI Medan. Ya pendengar dan juga pemirsa, malam hari ini kampanye dialogis Pemilu 2024 kita akan mengenal lebih jauh dengan salah satu partai politik yang sudah cukup lama juga ini ada di Indonesia, ada Partai Amanat Nasional. Dan saat ini sudah bersama saya ada Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, ada Bang Agus Salim Ujung. Assalamualaikum, selamat malam Bang Ujung. Waalaikumsalam, selamat malam juga Adinda Widya Bati. Pakai batu ya Bang ya. Ya, ini saya sehari-hari panggilnya Bang Ujung ini ya. Nah, Bang Ujung ini juga pendengar ya, merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 2 ya Bang Ujung ya. Sumut 2 itu antara lain meliputi Medan Tuntungan, Medan Podonia, Medan Johor, Medan Baru, Medan Barat, Medan Petisah, Medan Maimun, Medan Herpet, ya begitulah. Ya cukup banyak ya Bang cukup ya. Banyak, 10 kecamatan. Ya nomor urut 3 nih nanti ya Bang Ujung ya di Dapil Sumut 2. Ini sudah yang keberapa ini Bang? Nyaleknya. Iya. Nyaleknya udah cukup sering, udah ada 3 kali. Insya Allah belum pernah terpilih. Iya. Jadi nanti di 2024 ini ya diharapkan bisa mendulang suara maksimal gitu ya Bang Ujung ya. Iya. Nah Bang Ujung ini kalau bicara PAN gitu ya Bang ya, ini kan 2024 tentu sejauh ini seperti apa Bang persiapannya? Ini kan sudah semakin memanas gitu ya Bang ya jelang-jelang 14 Februari ini Bang. Iya. Tentu PAN sebagai salah satu kontestan dalam pemilu 2024 nanti sudah sangat banyak melakukan persiapan, dan PAN terutama ya ini kan di tengah masyarakat sangat viral dengan lagu PAN itu kan selalu terdepan itu. Jadi ini dampaknya juga sangat dirasakan oleh partai. Berdasarkan survei terbaru dari lembaga survei di Indonesia, itu PAN selalu menempati posisi lolos parliamentary threshold begitu. Jadi di antara 5, 6 sampai 7% elektabilitasnya, dan hampir dipastikan akan lolos ke parlemen begitu dia. Jadi emang surveinya tinggi ya Bang ya. Tinggi, ya. Nah kalau untuk Sumut Bang targetnya Bang PAN sendiri Bang? Dan khusus untuk Provinsi Sumatera Utara ini di bawah kepemimpinan Bapak Sah Apandin yang juga akrab disapa Ondin, selain ketua DPW, beliau ini kan PLT Bupati Langkat. Iya. Dan sejauh ini perkembangannya juga cukup positif, dan ditargetkan sekarang ini kan kita hanya 8 kursi di DPRD Sumut, dan ketua DPW PAN Sumatera Utara Pak Sah Apandin berserta seluruh jajaran menargetkan pada 2024 nanti mampu meraih 12 kursi. 12 kursi. Dengan 12 kursi ini diharapkan akan bisa menempati salah satu posisi wakil pimpinan atau pimpinan dewan begitu. Ya, salah satunya Bang Ujung nih diharapkan gitu ya Bang. Iya, insya Allah. Nah Bang Ujung, ini kan tadi kita juga sudah tahu ya visi misinya Partai Amanat Nasional ya Bang ya. Nah kita juga mau tahu nih Bang, ini kan semua partai politik
tentu juga punya program-program unggulan yang ditawarkan begitu ke masyarakat. Nah, dari PAN sendiri nih Bang, program unggulan apa nih Bang yang ditawarkan ke masyarakat dan tentunya nanti kita harapkan bisa diimplementasikan gitu ya Bang ya? Sejalan dengan visi misi yang telah saya sampaikan dalam kampanye monologis RRI Medan, PAN itu sebagai partai yang berorientasi ke rakyat itu dalam tagline-nya untuk 2024 itu ditetapkan oleh Ketua Umum Bapak Zulkifli Hasan itu adalah bantu rakyat. Nah, itu bantu rakyat itu ada di setiap baliho-baliho daripada semua caleg PAN, termasuk juga di kantor-kantor Partai Amanat Nasional di seluruh Indonesia. Jadi ini perintah Ketua Umum, semua kader partai utamanya caleg-caleg itu harus terus bergerak untuk membantu rakyat. Ya, artinya proses untuk melaksanakan kegiatan bantu rakyat ini tidak hanya dilakukan menjelang pemilu-pemilu yang sekarang ini, tetapi sudah dilaksanakan secara terstruktur dan masif sejak jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu semua kader partai itu turun langsung ke tengah masyarakat untuk berinteraksi langsung dan mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat, dan selanjutnya partai memberikan bantuan-bantuan, apakah bantuan yang bersifat langsung juga dan bantuan-bantuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat, misalnya untuk mengurus kepentingan masyarakat, apakah di kantor desa, kantor camat dan lain sebagainya. Administrasi kependudukan misalnya gitu ya Bang. Nah Bang Ujung, ini kan kita juga mau tahu nih bantuannya ini seperti apa, mungkin lebih konkretnya begitu ya Bang ya. Nah kalau tadi Bang Ujung sampaikan semua caleg-caleg PAN gitu ya, nggak hanya caleg lah, kader partai ya Bang ya, turun langsung ke masyarakat nih untuk mengetahui persoalan apa nih yang dihadapi masyarakat. Tentunya ini nanti diperjuangkan lah kalau PAN-nya bisa duduk begitu ya Bang ya di parlemen di 2024 kalau banyak terpilih. Apa Bang persoalan-persoalan mendasar nih yang dihadapi masyarakat dari kader-kader kita tadi yang turun langsung ke masyarakat Bang? Iya. Persoalan-persoalan mendasar itu selain ya kemiskinan, juga persoalan-persoalan yang sering dihadapi masyarakat adalah misalnya kasus-kasus pertanahan dan juga persoalan-persoalan administrasi kependudukan dan ketenaga kerjaan. Nah, dalam hal ini pimpinan PAN menginstruksikan semua jajaran partai utamanya yang duduk di parlemen untuk turun langsung menghadapi atau menjumpai rakyat untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat itu. Sebab kan namanya anggota-anggota legislatif yang ada di provinsi maupun kabupaten kota ini kan sudah memiliki ekonomi yang bisa tidak saja membantu rakyat dari segi misalnya bantuan langsung tunai, tapi juga misalnya berbentuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah berbentuk sembako dan lain-lain sebagainya itu, tetapi uang yang disalurkan kepada masyarakat itu adalah uang daripada anggota-anggota
legislatif ini. Jadi bukan istilahnya uang dari pribadi gitu Bang ya. Pemerintah atau apa. Oh, oke. Nah Bang, tapi kan sebenarnya tidak cukup ya Bang, kalau bantuan itu kan sifatnya hanya pribadi. Kita mau ada satu regulasi lah begitu, ada kebijakan yang memang ini sudah menjadi apa namanya ya Bang ya, ini dengan ini begitu ya Bang ya, jadi masyarakat ini semuanya tidak akan lagi menghadapi kesulitan misalnya begitu. Kalau saat ini yang tadi Bang sampaikan, yang kita soroti misalnya masalah pelayanan publik begitu ya Bang ya, administrasi kependudukan, kemudian soal agraria, kita tahu di Sumut ini sudah bertahun-tahun nggak selesai ya Bang ya, salah satunya XHGU PPPN 2. Nah ini Bang, masyarakat kan mau tahu juga begitu ya Bang ya, ingin penyelesaian yang jelas begitu Bang, seperti apa begitu ya. Kalau bantuan misalnya secara pribadi kan tidak akan menyelesaikan persoalan secara mendasar begitu Bang. Nah apa yang ditawarkan Partai Amanat Nasional Bang? Ya seperti diketahui kan posisi Partai Amanat Nasional di parlemen dan di eksekutif ini kan masih bisa disebut tidak dalam posisi mayoritas. Artinya apapun yang kita tawarkan sebagai solusi belum akan mungkin bisa kita wujudkan dalam bentuk regulasi karena posisi kita masih minoritas. Oleh karena itu kita imbau kepada masyarakat supaya pada pemilu 2024 nanti rame-rame mencoblos PAN biar jadi mayoritas ya Bang, supaya PAN yang menguasai parlemen ya, sehingga bisa mengeksekusi semua daripada aspirasi masyarakat itu yang kita tuangkan dalam bentuk regulasi kan begitu. Sebab pengalaman kita selama ini, kita sering istilahnya menyampaikan aspirasi di rapat-rapat paripurna atau komisi di DPRD, tetapi hal itu tidak bisa diwujudkan karena partai-partai atau praksi-praksi lain tidak mendukung. Jadi memang itu berpengaruh sekali ya Bang ya, jumlah keterwakilan di parlemen ya Bang. Posisi keterwakilan itu sangat menentukan untuk memutuskan regulasi atau perda-perda yang berpihak kepada rakyat itu. Jadi ini jadi PR Bang Ujung dan caleg-caleg yang lain ini, gimana agar suaranya ini bisa terdongkrak lah begitu nanti di 2024 ya Bang ya. Tantangannya gimana Bang kalau disebut Bang? Tantangan apa maksudnya? Tantangan untuk bisa mendongkrak suara karena kan nanti akan menjadi penentu ya di penentu suara di parlemen. Tantangan dalam mendongkrak suara ini hampir merata tidak saja di Sumatera Utara, tetapi juga berlaku di seluruh Indonesia terkait dengan mindset daripada rakyat kita yang masih melihat isitas daripada kualitas. Masih pragmatis ya Bang ya. Jadi ke depan, dan saya sudah sering mengkampanyekan itu baik melalui media sosial maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat, bahwa 2024 ini kita harapkan masyarakat dalam mencontreng caleg-caleg nanti ini tidak lagi melihat isitasnya, tetapi kualitas daripada caleg-caleg yang hendak dipilih itu. Artinya boleh-boleh saja misalnya masyarakat menerima yang namanya diberikan oleh caleg tertentu ya kan, apakah itu sembako atau apa, tetapi dalam saat mencoblos itu rakyat hendaknya tetap melihat rekam jejak daripada caleg-caleg yang hendak dicoblos itu, supaya bisa nanti diharapkan mereka berjuang maksimal di legislatif untuk memperjuangkan rakyat. Sebab kalau nanti yang terpilih adalah caleg-caleg mungkin karena bapaknya bupati atau bapaknya kepala dinas, tiba-tiba dia menjadi caleg karbitan dan terpilih, nah ini kan sulit untuk bisa kita harapkan nanti ketika terpilih akan bisa memahami tupoksinya sebagai seorang anggota legislatif begitu dia.
Ya, ini akan sangat menentukan jadi ya kualitas seorang caleg begitu ya terhadap nanti keputusan yang akan diambil ketika dia sudah duduk di parlemen. Nah, Bang Ujung, selain track record gitu ya Bang ya, rekam jejak gitu ya, program ini kan juga menjadi salah satu faktor penentu nih kita untuk menentukan pilihan begitu ya. Kalau tadi disebutkan PAN program unggulannya tadi ada beberapa ya yang menjadi fokus. Nah kemudian kalau Abang melihat untuk sumber daya di Sumatera Utara nih Bang, kita tahu Sumatera Utara ini kan kaya sekali ya Bang ya, baik sumber daya alamnya gitu. Potensi daerah ini tentunya masih bisa lagi untuk dikembangkan gitu ya Bang ya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah PAN melihat ini seperti apa untuk bisa dikembangkan Bang, baik sumber daya alam ataupun juga termasuk peningkatan SDM di Sumut yang masih banyak juga yang rendah ini Bang. Iya. Makanya PAN sebagai partai reformis yang selama ini dikenal sebagai partai berkumpulnya kelompok-kelompok cendekiawan dan kaum akademis, dalam rekrutmen kader-kadernya PAN tidak bersifat dadakan begitu. Jadi PAN itu selalu mengutamakan merekrut kader yang benar-benar memang potensinya ada dan juga diharapkan mampu menjadi juru bicara rakyat ketika nanti tampil di parlemen. Oleh karena itu berdasarkan daripada potensi-potensi yang dimiliki PAN yang didominasi oleh orang-orang berkualitas, kita berharap mereka yang berkualitas ini nanti ketika tampil menjadi duduk di eksekutif maupun legislatif sudah dengan sendirinya akan bisa menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki di daerah-daerah mereka masing-masing. Saya kira begitu. Ya, jadi kualitas dari caleg-calegnya yang mumpuni begitu ya Bang ya, ini pasti dia akan punya program-program yang bisa memaksimalkan potensi daerah gitu ya Bang ya. Caleg-caleg kita itu tidak asal comot-comot gitu ya, tetapi mereka itu memang sudah mayoritas sudah menjadi pengurus misalnya minimal 5 tahun, 10 tahun begitu. Ya, sudah teruji gitu ya. Teruji. Ini salah satunya di sebelah saya, Bang Ujung. Ya, itu tadi kalau untuk SDM-nya kader partai begitu ya Bang ya, anggota yang maju gitu ya. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara sendiri Bang, SDM kita ini kan masih banyak juga yang rendah nih Bang. Bagaimana nih Bang untuk agar anak-anak muda kita gitu ya Bang ya, masyarakat kita bisa ditingkatkan lagi Bang SDM-nya, karena kan untuk memajukan suatu daerah katanya ini peningkatan SDM itu yang paling penting jadi faktor utama gitu ya Bang ya. Saya kira peningkatan SDM di daerah itu sebetulnya itu kan gawenya pemerintahan daerah. Gawanya parpol itu kan hanya berupaya meningkatkan kualitas SDM daripada kader dan juga konstituen partainya masing-masing di daerah-daerah yang ada di kabupaten kota gitu. Jadi saya kira program peningkatan SDM masyarakat itu merupakan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi tentu harus juga didorong oleh para elit partai yang berada di daerah itu supaya pimpinan-pimpinan daerah ini tidak sampai mengabaikan program atau realisasi program daripada peningkatan kualitas SDM kalangan pemuda itu. Ya, betul sekali Bang. Memang ini jadi ranahnya pemerintah gitu ya Bang ya, baik dari
pusat maupun sampai ke daerah. Nah, tapi kan Bang, wakil rakyat kan juga punya peranan gitu ya Bang ya. Mungkin di parlemen ini kan juga dibahas nih, kira-kira dilihat nih programnya Pemprov ini sepertinya kurang tepat misalnya begitu ya Bang ya. Atau ada lagi yang perlu didorong nih untuk peningkatan SDM kita yang sebenarnya Sumatera Utara ini masih bisa lagi untuk lebih baik begitu ya Bang ya. Nanti mungkin akan dijawab ya oleh Bang Ujung, tapi kita mau break sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo? Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju.
Masih di kampanye dialogis pemilu 2024 bersama saya Widya dan Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara ada Bang Agus Salim Ujung. Bang Ujung, tadi kita sudah bahas program unggulan dari Partai Amanat Nasional gitu ya Bang ya. Lalu apa saja kira-kira permasalahan di Sumatera Utara yang nanti akan diperjuangkan gitu ya jika calon-calon anggota legislatif dari PAN ini banyak duduk di parlemen begitu ya. Nah, ini kan Bang kalau bicara parlemen ya Bang ya, tentu harapan masyarakat begitu besar ya terhadap wakil rakyat kita nanti yang duduk di 2024. Tapi ada juga nih Bang kasus-kasus gitu ya Bang, mungkin yang dilakukan oleh oknum gitu ya, menciderai parlemen kita gitu ya, banyak kasus korupsi misalnya gitu ya, wakil rakyat yang tidak amanah. Ini bagaimana Bang upaya dari PAN untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas dan juga mengedepankan kepentingan masyarakat? Ya, terkait dengan pentingnya mewujudkan parlemen yang bersih ini, PAN sejak awal sudah melakukan seleksi yang cukup ketat terhadap caleg-calegnya. Jadi yang pertama ditekankan kepada para caleg-caleg itu yang nanti duduk di parlemen adalah harus benar-benar menghindari apa yang namanya upaya menghalalkan segala cara untuk meraih kepentingan pribadi maupun kepentingan partai. Dan juga ditekankan kepada para caleg-caleg ini bahwa apa yang diperoleh nanti dari kedudukannya sebagai anggota legislatif di parlemen itu, dari raihan honor yang halal saja sebetulnya sudah lebih dari cukup. Sudah cukup. Jadi tidak boleh lagi mencari sampingan kanan kiri, depan belakang, itu kan namanya rakus itu. Jadi itu yang sangat ditekankan pada saat pelaksanaan BIMTEK, BIMTEK untuk caleg-caleg secara nasional maupun caleg-caleg di provinsi, kabupaten, kota. Para ketua-ketua ini, pimpinan partai selalu mengingatkan supaya kader-kader dan caleg-caleg ini menjaga reputasi PAN ini sebagai partainya lokomotif reformasi begitu, yang dulu menjatuhkan rejim Orde Baru. Orde Baru dengan tampilnya tokoh-tokoh reformasi yang bergabung di PAN ini, jangan sampai PAN pula yang banyak kadernya masuk gitu ya Bang, kan ditangkap oleh KPK gitu Bang ya. Ini jangan sampai terjadi kan begitu. Nah, mungkin pakai fakta integritas juga perlu Bang, karena kita tahu godaannya besar nih Bang ya. Kalau lurus-lurus aja nih seperti yang bilang Bang Ujung, mungkin bisa ya Bang ya dari honor yang halal gitu ya, tidak perlu cari sampingan. Cuman kadang-kadang godaannya nih Bang di lembaga legislatif ini luar biasa ya Bang ya. Kadang-kadang kita kalau tidak terikut gimana gitu, gimana nih Bang? Ya memang untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu di internal partai sudah dilakukan pencegahan dini, yang seperti disinggung Adinda Widya tadi. Di internal partai itu sudah ditandatangani fakta integritas bahwa semua caleg-caleg terpilih nanti saat duduk dia di partai di parlemen, dia tidak dibenarkan istilahnya cawe-cawe itu namanya itu artinya manuver-manuver untuk mencari uang-uang masuk yang tidak halal begitu. Jadi mereka yang nanti duduk di parlemen itu hanya dibenarkan menerima apa yang menjadi haknya, misalnya honor sebagai anggota legislatif dan juga
biaya-biaya perjalanan dinas yang sifatnya halal begitu. Jadi kalau kedapatan ada yang seperti itu gitu ya Bang ya, ini langsung dipecat gitu ya Bang, atau langsung di PAW gitu? Iya udah pasti, karena sesuai dengan fakta integritas tadi, semua anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional itu yang sudah diduga sangka menerima uang, apalagi sudah menjadi tersangka, itu langsung di PAW begitu. Jadi tegas ya Bang ya? Iya, tidak menunggu lama-lama. Ya. Nah Bang, kemudian ini Bang terkait aspirasi masyarakat, karena kan memang kalau wakil rakyat ini kan suara ya Bang ya, menyuarakan gitu ya, menyuarakan kepentingan masyarakat. Nah, tapi kadang-kadang Bang, suara masyarakat ini untuk sampai ke tingkat nasional ini suka terhambat begitu ya Bang ya. Nah, kita tahu kadang-kadang nih nunggu viral dulu nih Bang, baru dikerjakan gitu ya. Misalnya jalan rusak, ini tunggu viral dulu baru turun presiden misal begitu. Nah, bagaimana ini PAN bisa menyambung ya Bang, menjadi penyambung lidah rakyat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat nanti sampai ke tingkat nasional nih Bang? Saya kira dari sejumlah capaian-capaian atau rekam jejak beberapa anggota DPR RI yang berasal dari fraksi PAN, sebetulnya sudah ada beberapa yang sangat getol dalam memperjuangkan aspirasi yang disampaikan rakyat kepada fraksi PAN. Misalnya ketua fraksi PAN itu yang bernama Saleh Partaunan Dawa itu kan sangat vokal selalu dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Begitu juga Pak Edi Suparno dan lain-lain itu selalu tampil di media televisi, di media lain-lainnya, itu selalu dia konsisten, bahkan berani berseberangan dengan pemerintah bila sudah memperjuangkan aspirasi rakyat. Saya kira apa yang mereka perjuangkan selama ini sudah cukup berhasil dan dirasakan juga oleh masyarakat. Tetapi kita kembali kepada yang kita singgung tadi, pada akhirnya memang posisi kita di parlemen itu senantiasa menjadi faktor penentu atau key factor dalam keberhasilan daripada memperjuangkan aspirasi rakyat itu. Kalau kita hanya partai gurem, balik lagi ya Bang ya. Percuma aja kita teriak-teriak, tetapi kalau partai yang berkuasa tidak merespon, maka akhirnya perjuangan kita menjadi sia-sia. Tetapi kalaupun kita misalnya hanya partai kecil atau menengah, tetapi kalau kita mampu membangun lobby-lobby politik dengan partai penguasa, insya Allah kita akan bisa berkolaborasi dengan partai-partai besar ini untuk menampung aspirasi rakyat tersebut. Untuk itulah seperti saya sebut tadi, diperlukan figur-figur caleg yang mumpuni, yang berkualitas, supaya mereka paham apa tugasnya sebagai wakil rakyat begitu. Iya, yang berkualitas ya Bang ya, bukan tergantung isi tas tadi kata Bang Ujung. Nah Bang Ujung, kalau bicara kualitas gitu ya, kita tahu juga memang banyak juga nih memang wakil rakyat yang kurang begitu ya Bang ya, kalau jangan kita sebut tidak berkualitas ya Bang, tapi kurang lah begitu. Nah Bang, kalau di Sumatera Utara sendiri nih Bang, sebenarnya kan kita harapkan semuanya berkualitas gitu ya, agar bisa menyampaikan ya aspirasi masyarakatnya. Tapi kita juga mau tahu nih Bang Ujung yang sudah lama kita tahu berkecimpung di dunia politik begitu ya Bang ya, di DPRD Provinsi Sumatera Utara juga. Apa sih Bang yang kira-kira yang masih perlu diperjuangkan lagi lah begitu Bang oleh lembaga legislatif kita di provinsi ini Bang, untuk masalah-masalah di Sumatera Utara yang sampai saat ini nih sulit sekali Bang penyelesaiannya Bang? Yang pertama, sebelum masuk ke sana, saya juga merasa perlu
mengusulkan pentingnya semacam regulasi di bidang legislatif ini. Regulasi yang saya maksud misalnya mengacu kepada ketentuan di eksekutif yang membatasi 2 periode, misalnya presiden, bupati, wali kota kan cukup 2 periode. Nah, saya berkeinginan supaya hal yang sama seharusnya berlaku juga parlemen ya Bang ya. Juga di legislatif. Benar. Jadi jangan sampai misalnya ada anggota DPRD Sumatera Utara misalnya sampai 50, ini kan namanya sudah berlebihan. Artinya begini, kalaupun mereka masih ingin menjadi anggota legislatif, ada batasan-batasan dalam penunjangannya. Maksudnya begini, ketika dia sudah anggota DPRD di kabupaten kota misalnya, dibatasi maksimal 2 periode, setelah itu dia naik menjadi anggota di provinsi maksimal juga 2 periode, dan di DPR RI juga maksimal 2 periode. Setelah itu selesai ya Bang ya? Iya, selesai. Jadi penjenjangannya itu jelas. Dan kita juga berharap dengan adanya regulasi seperti ini akan muncul regenerasi legislatif. Jangan itu aja yang nanti dia tengok kalau datang ke Imam Bonjol kan, kok itu ada orang nggak ganti-ganti aja gitu ya. Bang, tapi bukannya itu baik begitu Bang? Maksudnya begini, karena dia sudah bertahun-tahun gitu ya Bang ya, kalau kita jangan bilang seumur hidup gitu ya, sudah 5 periode, bukannya itu baik karena dia makin menguasai nih Bang, menguasai persoalan misalnya semakin tajam gitu ya Bang ya, memberi masukan-masukan untuk pemerintah, bukannya begitu ya Bang ya? Ya bisa jadi seperti itu, tetapi di sisi lain bisa juga mungkin menimbulkan kejenuhan dia. Dia seperti sudah sebetulnya udah jenuh, dan dia hanya terkesan berpikir bagaimana supaya duduk, dan ketika duduk sebetulnya kan kita sering juga melihat beberapa anggota dewan itu malah tidak pernah nampak dia di kantornya ya kan. Dia hanya muncul misalnya ketika kunjungan kerja tiba-tiba sudah nongol dia. Reses gitu Bang ya. Atau ketika paripurna datang dia diundang paripurna jam 10, datang di jam 12 gitu. Iya. Ini signifikan malernya gitu. Gitu kita lihat. Kalau keuntungannya misalnya banyak wajah-wajah baru di parlemen yang pres gitu, dia bisa kita pastikan akan semangat begitu kan? Semangat baru ya Bang ya. Baru biasanya yang baru-baru itu semangatnya pasti rajin dia hadir. Tapi sudah lama-lama ini kan udah tahu deh Bang ya trik-triknya ya Bang ya. Di lobi-lobi hotel dulu dia duduk ngopi atau di rumah dulu ya kan, baru ke DPR. Iya benar. Nah Bang Ujung, jadi nih kalau kita balik lagi nih Bang ya ke Partai Amanat Nasional, 1 tahun pertama mungkin ini kan ada target-target yang ingin dicapai begitu ya Bang ya. Kalau pemerintah daerah tuh punya target jangka pendek begitu ya, jangka menengah dan jangka panjang. Nah kalau dari Partai Amanat Nasional sendiri mungkin 1 tahun pertama target yang ingin dicapai tentunya berkaitan ya dengan kepentingan masyarakat, itu apa nih Bang Ujung? Maksudnya target tahun pertama gimana? Iya, Pak, biasanya kan partai ketika nanti sudah duduk begitu ya Bang ya, banyak terpilih calon anggota legislatif duduk di parlemen PAN gitu Bang ya. Iya. Kan pasti ada target-target partai, misalnya 1 tahun pertama dari visi misi kita begitu ya Bang ya, ini yang harus kita wujudkan lah begitu paling tidak untuk masyarakat gitu Bang. Yang pertama tentu pada tahun pertama itu kita harapkan mereka yang duduk di parlemen itu pertama dia harus terlebih dahulu meningkatkan pemahamannya terhadap tugas pokok dan fungsi dia sebagai anggota legislatif. Jangan sampai nanti begitu dia duduk dia tidak mengerti pula tugasnya kan, apa itu budgeting, apa controlling, apa
masih dia tidak paham. Kemudian berikutnya kita harapkan dia melakukan inventarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan komisi di mana dia ditugaskan, begitu. Jadi kita juga tidak bisa berharap bahwa anggota legislatif ini bisa menyelesaikan semua persoalan, tetapi kita harapkan dia bersifat profesional menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat sesuai dengan bidang komisinya dan bermitra dengan instansi terkait, begitu. Ya, baik. Bang Ujung, ini nggak terasa ya Bang ya, ngobrol-ngobrol dari tadi, semakin malam semakin seru ya Bang ya. Nah, tapi memang kita dibatasi oleh waktu nih Bang Ujung ya. Kita sebelum menutup ya kampanye dialogis malam hari ini, apa nih yang mau disampaikan Bang Ujung ya, tentunya agar nanti di 14 Februari 2024 Partai Amanat Nasional bisa menempatkan kader-kader terbaiknya di parlemen. Menghadapi pemilu legislatif 14 Februari yang sudah diambang mata, saya Agus Salim Ujung, Wakil Ketua DPP PAN Sumatera Utara yang juga Ketua Bidang Infokom DPP PAN Sumatera Utara, mengimbau kepada masyarakat agar dalam memutuskan untuk mencondrong atau mencoblos caleg-caleg yang ada nanti di kertas suara itu, supaya tidak keliru dalam memutuskan pilihan. Untuk itu saya mengimbau supaya yang terutama dipilih itu adalah caleg-caleg dari Partai Amanat Nasional. Mengapa demikian? Karena caleg-caleg dari Partai Amanat Nasional ini pada umumnya tidak hanya mengedepankan isitas, tetapi lebih didominasi oleh caleg-caleg yang mengutamakan kualitas. Itu dia. Untuk itu saya juga mengimbau dan berharap kepada rakyat di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, supaya mencobloslah sesuai dengan apa yang ada di benak saudara-saudara, dengan menyatakan say no to money politik. Katakan tidak untuk politik uang. Pilihlah politisi yang sudah teruji dan juga memiliki akhlak yang terpuji. Begitu dia. Ya, luar biasa ya. Jangan lupa juga ya. Dan jangan lupa juga untuk mencondrong nama Agus Salim Ujung di daerah pemilihan Sumut 2. Sumut 3. Sumut 2 nomor 3. Oh iya, sorry, Sumut 2 nomor 3 ya Bang ya. Oke. Iya. Ya. Ya, jadi utamakan ya calon yang berkualitas tadi kata Bang Ujung ya. Sekali lagi lihat rekam jejaknya, track recordnya, dan yang paling penting jangan golput ya Bang Ujung ya. Jangan golput dan katakan say no to money politik. Ya, say no to money politik. Jadi jangan karena isi tas tadi kata Bang Ujung, isi dompet juga ya. Jadi kita sekali lagi utamakanlah calon legislatif yang berkualitas. Akhirnya kampanye dialogis pemilu 2024 kita sudahi sampai di sini ya Bang Ujung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Agus Salim Ujung, Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, sudah berbincang dengan kita malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda seluruh pendengar yang sudah mendengarkan ya dan juga menyaksikan kampanye dialogis pemilu 2024. Saya Widya pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.